Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karpi Andriansyah dari Prodi Akuntansi Sore dengan nomor induk mahasiswa 2902150126. Sebelumnya izinkan saya untuk mempresentasikan tugas daripada ujian akhir semester 1 mata kuliah Ekonomi Mikro dengan dosen pengampu Bapak Supardi SEMM. Kita ke slide berikutnya. Tujuan daripada pembelajaran itu menjelaskan tentang pengertian ekonomi mikro yang pertama, yang kedua menjelaskan penerapan ekonomi mikro, yang ketiga menjelaskan masalah pokok dalam perekonomian, yang keempat menjelaskan teori penawaran dan permintaan, yang kelima menjelaskan pengertian pasar, yang keenam menjelaskan biaya peluang. Langsung saja kita ke slide berikutnya. Slide berikutnya itu menjelaskan tentang pengertian ekonomi mikro. Sering juga ditulis mikroekonomi, adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku konsumen dan perusahaan serta penentuan harga-harga pasar dan kualitas faktor input barang dan jasa yang diperjualbelikan. Ekonomi mikro meneliti bagaimana berbagai keputusan dan perilaku tersebut mengaruhi penawaran dan permintaan atas barang dan jasa yang akan menentukan harga dan bagaimana harga pada gilirannya menentukan penawaran dan permintaan barang dan jasa selanjutnya. Individu yang melakukan kombinasi konsumsi atau produksi secara optimal bersama-sama individu lainnya di pasar akan membentuk suatu keseimbangan dalam skala makro dengan asumsi bahwa semua hal ini yang lain tetap sama. Kita ke slide berikutnya. Yang kedua yaitu penerapan ekonomi mikro. Ekonomi mikro yang diterapkan termasuk era besar belajar. Banyak diantara menggambarkan metode dari yang lainnya. Religius dan organisasi industri mempelajari topik serta masuk dan keluarnya dari firma. Inovasi aturan merek dagang. Hukum dalam ekonomi merupakan prinsip ekonomi mikro kepemilihan dan penguatan dari berkompetisi dengan rejim legal dan efisiensi relatifnya. Yang pertama yaitu ekonomi perburuan, mempelajari tentang upah pegawai dan dinamika pasar buruh. Selanjutnya ekonomi publik mempelajari rancangan dari pajak pemerintah dan kebijakan pengeluaran dan efek ekonomi dari kebijakan-kebijakan tersebut. Contohnya program asuransi sosial. Yang selanjutnya ekonomi kesehatan, mempelajari organisasi dari sistem kesehatan, termasuk peran dari pegawai kesehatan dan program asuransi kesehatan. Yang selanjutnya politik ekonomi, mempelajari peran dari institusi politik dalam menentukan keluarnya sebuah kebijakan. Yang selanjutnya ekonomi kependudukan yang mempelajari tentang yang dihadapi oleh kota-kota seperti polusi air dan udara, kemacetan lalu lintas dan kemiskinan digambarkan dalam geografi kependudukan dan sosiologi. Kita ke slide berikutnya. Slide berikutnya yaitu masalah pokok dalam perekonomian. Kegiatan ekonomi dalam suatu masyarakat modern adalah sangat kompleks
Kegiatan tersebut meliputi berbagai jenis kegiatan produksi, konsumsi, dan perdagangan oleh karena corak kegiatan yang sangat kompleks tersebut, maka banyak orang mungkin berpendapat bahwa membuat gambar mengenai berbagai masalah ekonomi yang dihadapi masyarakat adalah tidak mungkin dilakukan. Pandangan seperti ini kurang tepat. Berdasarkan pada corak analisis dalam ilmu ekonomi, ahli ekonomi telah dapat membagi berbagai masalah ekonomi yang dihadapi suatu masyarakat kepada 3 persoalan pokok. Slide berikutnya membahas tentang teori penawaran dan permintaan. Biasanya mengasumsikan bahwa pasar merupakan pasar persaingan sempurna. Implikasinya ialah terdapat banyak pembeli dan penjual di dalam pasar, dan tidak satupun di antara mereka memiliki kapasitas untuk mengaruhi harga barang dan jasa secara signifikan. Dalam berbagai transaksi di kehidupan nyata, asumsi ini terjadi gagal karena beberapa individu, baik pembeli maupun penjual, memiliki kemampuan untuk mengaruhi harga. Seringkali dibutuhkan analisis yang lebih mendalam untuk memahami persamaan penawaran permintaan terhadap suatu barang. Bagaimanapun, teori ini bekerja dengan baik dalam situasi yang sederhana. Permintaan untuk berbagai komoditas oleh perorangan biasanya disebut sebagai hasil dari proses maksimalisasi kepuasan. Penafsiran dari hubungan antara harga dan kuantitas yang diminta dari barang yang dibeli memberi semua barang dan jasa yang lain pilihan pengaturan seperti ini yang akan memberikan kebahagiaan tertinggi bagi para konsumen. Selanjutnya, menjelaskan tentang pengertian pasar. Pasar secara umum diartikan sebagai tempat penjual penawaran barang atau jasa sesuai taksiran harga penjual, serta pembeli mendapatkan barang dan jasa sesuai dengan taksiran harga pembeli. Di pasar, antara penjual dan pembeli akan melakukan transaksi. Transaksi muncul setelah ada kesepakatan antara penjual dan pembeli. Syarat terjadinya transaksi adalah ada barang yang diperjualbelikan, ada penjual, ada pembeli, ada kesepakatan harga barang, dan tidak ada paksaan dari pihak manapun. Pengertian pasar dalam ilmu ekonomi lebih konseptual, yakni terjadinya keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Dengan demikian, sebuah pasar tidak harus dikaitkan dengan suatu tempat. Pasar, market, adalah tempat bertemunya antara pembeli dengan penjual yang bertujuan untuk melakukan transaksi ekonomi yang membeli atau menjual barang atau jasa atau sumber daya ekonomi serta faktor-faktor produksi lainnya. Pengertian pasar tidak menunjukkan ke suatu lokasi atau tempat-tempat tertentu. Hal ini karena pasar tidak mempunyai batas geografis. Ada sistem jaringan komunikasi modern yang dapat meniadakan hambatan atau batasan geografis, sehingga memungkinkan para pembeli dan penjual bertransaksi tanpa harus melihat wajah atau sama lain. Berdasarkan ilmu ekonomi, pasar berhubungan dengan kegiatan, bukanlah tempatnya. Dan slide berikutnya yaitu tentang biaya peluang. Biaya peluang merupakan salah satu cara untuk melakukan perhitungan dari suatu biaya, bukan saja untuk mengenali dan menambahkan biaya ke proyek, tetapi juga mengenali cara alternatif lainnya untuk menghabiskan suatu jumlah uang yang sama. Keuntungan yang akan hilang sebagai akibat dari alternatif terbaik lainnya adalah merupakan biaya peluang dari pilihan pertama. Sebuah contoh umum adalah seorang petani yang memilih mengolah pertaniannya dibandingkan dengan menyewakannya ke tetangga
maka biaya peluang adalah keuntungan yang hilang dari menyewakan lahan tersebut. Dalam kasus ini sangat penting. Sang petani mungkin mengharapkan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari pekerjaan yang dilakukannya sendiri. Begitu juga dengan memasuki universitas dan mengabaikan upah yang akan diterima jika memilih menjadi pekerja, yang dibanding dengan biaya pendidikan, buku, dan barang lainnya yang diperlukan. Sekian, terima kasih dari penjelasan atau pemaparan yang saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.